Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, ada yang baru nih. Udah tahu belum? Ada kosan Hai loh, Kongko santai bareng Hai. Ada Bani dan juga Anya yang siap ajak kamu seru-seruan, main games, dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Dibawa santai aja. Yuk, sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan Medio by KG Media dan Hai di Spotify. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Malang baru saja meluncing museum di Gedung A Blok Office lantai 3. Museum yang baru di soft launching pada 30 Agustus 2022 ini memiliki puluhan koleksi. Mulai dari KTP lama di tahun 60-an, kartu keluarga, akta kelahiran, mesin cetak hingga arsip kependudukan dan pencatatan sipil sejak tahun 1826. Kepala Dispenduk Capil Kota Malang, Eni Hari Sutiani, mengatakan adanya museum yang ada di Dispenduk Capil Kota Malang ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Pasalnya, dari arsip-arsip yang dimiliki oleh Dispenduk Capil Kota Malang masih menyimpan arsip lama dari tahun 1829. Arsip tersebut berisi tentang akta kelahiran dan akta perkawinan yang tertulis Latin menggunakan bahasa Belanda dan aksara Jawa. Di samping itu, Museum Dispenduk Capil ini dibuat tidak menggunakan anggaran APBD Kota Malang, tetapi menggunakan anggaran swadaya dari pegawai yang bertugas di Dispenduk Capil Kota Malang. Meski belum di-launching secara resmi, masyarakat yang ingin melihat koleksi museum di Dispenduk Capil Kota Malang ini tidak dipungut biaya atau gratis. Dengan adanya museum ini, Eni juga berharap museum dapat mengedukasi masyarakat dan menambah fasilitas publik di kantor Dispenduk Capil Kota Malang. Ahli waris keluarga Sumaisei terus berjuang menuntut pembayaran ganti rugi lahan seluas 4 hektar di lokasi proyek Bendungan Kuil Kabupaten Minahasa Utara. Kini ahli waris melalui kuasa hukum menuding adanya rekayasa yang dilakukan oknum di instansi terkait yang berujung tidak terbayarkannya ganti rugi lahan mereka sebesar 6,4 miliar rupiah. Rekayasa tersebut mengakibatkan keluarga Sumaisei tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi karena tanah yang diklaim sudah terdaftar atas nama orang lain yakni Yopi Karundeng dan Christian Agu. Menurut James Tuo, kuasa hukum ahli waris, telah terjadi pemutarbalikan fakta dan pemalsuan surat kepemilikan tanah yang berakibat hilangnya hak kepemilikan tanah dari keluarga Sumaisei. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I membantah adanya rekayasa dalam pembayaran ganti rugi Bendungan Kuil karena telah dilakukan sesuai prosedur. Ikomang Sudana, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I mengatakan, pembayaran hanya dilakukan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima ganti rugi. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I juga menyebut bahwa lahan yang diklaim keluarga Sumaisei sudah dilakukan pembayaran sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Yopi Karundeng pada 2015 silam. Sedangkan bidang tanah yang terdaftar atas nama Christian Agu, dana sebesar 400 juta rupiah berstatus konsinyasi di Pengadilan Negeri Manado. Nilai pencegahan korupsi atau Monitoring Center for Prevention atau MCP pada Pemprov Sulawesi Selatan 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020 nilai MCP berada pada angka 70,64% atau masuk kategori biru, di 2021 nilainya naik menjadi 84,93% atau kategori hijau. Hal itu tidak lepas dari upaya Pemprov Sulsel memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Pemprov Sulsel terus berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penertiban aset negara. Menurut Sudirman, optimalisasi aset terus dilakukan, tujuannya tak lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Sementara itu, Person in Charge PIC Korsub KPK RI Wilayah Sulawesi Selatan Tri Budi Rahmanto dalam kesempatan itu menyampaikan pihaknya mendukung langkah Pemprov Sulsel dalam menertibkan aset milik negara yang dikuasai oknum pihak ketiga. Pihaknya meminta Pemprov Sulsel melakukan langkah-langkah memadai dalam proses penertiban aset, seperti pemasangan papan bicara, sertifikasi aset, dan pemanfaatan aset agar bisa fungsional serta tidak terbengkelai. Tidak hanya itu, pihaknya mengharapkan Pemprov Sulsel dapat mengimplementasikan merit system dalam manajemen ASN. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.